Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyambungkan pembahasan yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang di dalam hadis, yaitu wajibnya menuntut ilmu bagi setiap umat muslim, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan ilmu apa sih yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Karena kita sebelumnya membahas bahwa wajib belajar menuntut ilmu. Ilmu apakah itu? Mari kita simak hadis Nabi, yang mana hadis ini disebut dengan Ummu Sunnah, induknya As-Sunnah, induknya hadis, sebagaimana Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yang mana mari kita dengar teks daripada hadis ini, yaitu Sayyidina Umar berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Kami para sahabat, kata Sayyidina Umar, kami yaitu para sahabat, yaitu duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Idtala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Syadidu bayadith thiyab, yang mana laki-laki ini sangat bersih putih bajunya. Kemudian syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, dia tidak ada tanda bahwa dia itu bekas dari perjalanan. Jadi tidak ada tanda bahwa dia itu orang dari jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tapi kami di sini tidak ada yang kenal satupun terhadap orang tersebut. Kemudian tiba-tiba hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandingkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam, dan dia tiba-tiba bertanya, wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku apa itu Islam. Akhirnya Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu meyakini, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kamu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan berangkat beribadah haji ke Baitillah jika kamu mampu. Kemudian laki-laki itu mengatakan, sodaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran, dia bertanya tapi dia membenarkan, seolah-olah dia itu bertanya bukan tidak tahu, tapi kayak mengetes seseorang, mencoba seseorang. Kemudian dia mengatakan lagi, fa akhbirni anil iman, ceritakanlah kepadaku tentang apa itu iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu kamu mempercayai, mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikatnya dan kitab-kitabnya, para utusannya, dan beriman kepada hari akhir yaitu yaumil qiyamah,
dan kamu mengimani terhadap takdir, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki ini mengatakan lagi, sodaqta, benar kamu. Dan akhirnya dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, ceritakanlah kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, maka kamu meyakini bahwa Allah melihat kamu. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, ceritakanlah kepadaku tentang kiamat. Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang menanya. Artinya orang yang ditanya dan yang menanya itu sama-sama tidak tahu. Artinya tentang yaumil kiamah itu tidak tahu. Nabi tidak tahu, malaikat pun tidak tahu kapan itu terjadinya yaumil kiamah. Dan akhirnya dia mengatakan, fa akhbirni an amaratiha, maka ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Nabi mengatakan, antalidal amatu robbataha, tanda kiamat yaitu seorang amat, seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Wa antarul hufatal urata al'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan tanda hari kiamat itu kamu melihat orang-orang yang tadinya mereka kakinya tidak beralas, tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu, tidak memakai alas apapun, dan dia suka telanjang, tidak memakai pakaian dengan rapih, tidak memakai pakaian sebagai semestinya. Dan ri'a asya, mereka itu ri'a asyai, para pengembala kambing. Tapi tanda kiamat, orang-orang tersebut yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Summan talaqa falabitha malian. Kemudian tiba-tiba laki-laki itu menghilang, dan Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya tadi? Sayyidina Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan utusannya yang maha tahu. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, artinya untuk mengajarkan urusan agama kalian yang harus kalian ketahui. Sehingga dalam hadis ini disimpulkan oleh para ulama, arkanuddin salasatun, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril, disebut juga dengan Ummu Sunnah, induknya hadis, yang menyimpulkan rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang mempunyai 5 rukun, yang mana 5 rukun tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Itu adalah amal yang dilakukan oleh badan anggota zahir. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa Islam adalah amal zahiriyah yang dibahas di kitab fikih. Oleh karena itu kita wajib mempelajari, menuntut ilmu fikih. Kemudian yang kedua, rukun agama yang kedua yaitu iman. Yang mana iman rukunnya yang jumlahnya ada 6, semuanya itu yaitu dibahas di dalam kitab tauhid, di dalam kitab akidah. Sehingga kita setelah mempelajari ilmu fikih juga harus mempelajari ilmu tauhid. Bagaimana cara kita iman kepada Allah, bagaimana cara kita iman kepada
utusan Allah, bagaimana kita cara beriman pada malaikat, semua rukun iman dengan keimanan yang benar. Dan yang ketiga yaitu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan yaitu amal di dalam hati, yaitu kamu beribadah tapi kamu merasakan bahwa kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka kamu merasakan bahwa kamu itu selalu dilihat Allah. Bahkan dimanapun kita berada, kita harus merasakan bahwa kita itu tidak akan terlepas daripada penglihatan, pendengaran, awasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ini adalah mengatur hati, yaitu tentang mengatur hati ini dibahas di dalam kitab atau pembahasan akhlak di dalam kitab tasawuf. Sehingga ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim itu ada 3 ilmu. Yang tadi yaitu mempelajari ilmu fikih, yaitu pendalaman daripada Islam, rukun Islam. Kemudian ilmu tauhid, pendalaman daripada rukun iman. Dan ilmu tasawuf, pendalaman daripada tentang ihsan. Mungkin teman-teman cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.